Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa walaupun stay di rumah, tapi kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat dan tetap berdoa. Ya. Oke, kita akan melakukan pembahasan tryout IPS bersama Miss Yuni yang kalian sudah kerjakan. Gimana soalnya? Mudah kan ya? Ayo, kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Silahkan disiapkan soalnya. Nomor 1, berikut hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat adalah. Ini mudah sekali ya, jawabannya adalah A. Aftur. Nomor 2, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Pengaruh positif letak geografis wilayah Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah. Ini pengaruh positifnya, berarti yang baiknya ya. Yang tepat jawabannya adalah yang D, terjalinnya persahabatan antar negara. Masih mudah ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan data berikut. Miss Yuni sebutkan. 1. Sungai, 2. Bendungan, 3. Danau, 4. Gunung, 5. Laut, 6. Pelabuhan. Pertanyaannya adalah kenampakan alam ditujukan oleh nomor. Ini udah pasti jawabannya yang B ya. 1, 3, 4, dan 5, yaitu sungai, danau, gunung, dan laut. Karena bendungan dan pelabuhan merupakan kenampakan buatan. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah peninggalan sejarah tersebut berada di daerah. Ini kalian udah lihat sama-sama ya, gambar di sini adalah gambar Masjid Agung Banten. Berarti ini berada di daerah Banten. Ya, nomor 5. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Sebagai seorang pelajar, kita dapat mempertahankannya dengan cara. Ini sebagai seorang pelajar ya, berarti yang tepat jawabannya adalah yang C, belajar dengan sungguh-sungguh. Lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan faktor penyebab penjajahan bangsa asing terhadap Indonesia adalah. Ini udah jelas yang bukan termasuk ya. Jawabannya adalah D, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kuat. Kita lanjut nomor 7. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia adalah, ini yang paling penting ya, berarti yang A jawabannya. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Ini pertanyaannya, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan adalah. Ini yang tepat jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4, yaitu 1. Melaksanakan peraturan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 2, membantu pemerintah dalam peran keamanan. Dan yang nomor 4, berpartisipasi dalam program pemerintah. Yuk kita lanjut nomor 9. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara, ini mudah sekali jawabannya adalah yang A, menjaga persatuan. Nomor 10. Kesenian khas Provinsi Banten adalah, ini pilihannya adalah yang A, ondel-ondel, B, debus dan rampak beduk, C, wayang golek, D, ludruk. Oke, jawaban yang tepat adalah debus dan rampak beduk. Karena kalau ondel-ondel itu dari DKI Jakarta, wayang golek dari Jawa Barat, dan ludruk dari Jawa Timur. Jawabannya yang B ya. Nomor 11. Imlek merupakan perayaan hari besar umat beragama. Ini juga mudah sekali, jawabannya adalah yang D, Konghucu. Karena kalau pilihan yang A itu Hindu, yaitu hari rayanya Nyepi, Buddha Waisak, Katolik Natal. Nanti nomor 11 jawabannya adalah yang D. Nomor 12. Kondisi di atas yang merupakan ciri negara maritim adalah, ini udah jelas kalau maritim itu adalah ada kaitannya dengan perairan atau laut. Pilihan yang nomor 1 adalah memiliki wilayah laut 2/3 bagian. Yang nomor 2, memiliki banyak pulau.
Yang ketiga, banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nomor 4, sebagian besar mata pencariannya petani. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang D, 1 dan 3, yaitu memiliki wilayah laut 2/3 bagian dan banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nomor 13 ya. Berkat globalisasi kita dapat mengetahui resep cara pembuatan makanan seperti pada gambar melalui, ini jawabannya adalah B, internet. Nomor 14. Ini mesti dikasih pilihannya. Nomor 1 Melayu, 2 Dayak, 3 Asmat, 4 Banjar, 5 Sasak. Pertanyaannya adalah suku yang terdapat di Kalimantan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4, yaitu Melayu, Dayak, dan Banjar. Karena kalau Asmat itu dari Papua, Sasak itu Lombok. B jawabannya ya, nomor 14. Lanjut nomor 15. Dari gambar tersebut yang merupakan kegiatan interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok adalah, ini dari gambar yang satu itu lagi main sepak bola, 2 voli, 3 permainan kelompok seperti main tali gitu ya, lompat tali. Yang keempat, siswa sedang belajar. Yang tepat jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kita lanjut nomor 16 ya, tetap semangat. Dampak positif yang disebabkan perubahan sosial budaya adalah, dampak positifnya ya. Di sini sebutkan nomor 1, perubahan tata nilai dan sikap. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan. 3, perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme atau westernisasi. Nomor 4, masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka atau amoralisasi. Nomor 5, kesenjangan sosial ekonomi. Dampak positifnya yaitu jawabannya yang tepat A, 1 dan 2. Perubahan tata nilai dan sikap dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Lanjut nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Pilihan 1, pendiri ASEAN. 2, penyelenggara KTT ASEAN. 3, menjadi ketua gerakan non-blok. 4, menjadi tempat pusat promosi ASEAN. Pertanyaannya adalah, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN ditunjukkan oleh nomor. Yang tepat jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Pendiri ASEAN, penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN, dan menjadi tempat pusat promosi ASEAN. Lanjut nomor 18. Daerah yang pembangunannya berjalan baik akan memiliki kegiatan ekonomi yang, jelas jawabannya yang A, maju ya. Nomor 19. Jenis kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan di daerah tersebut adalah, ini gambarnya para nelayan. Yang tepat jawabannya adalah A, nelayan. Nomor 20. Yang merupakan jenis pekerjaan masyarakat pedesaan adalah, pilihan nomor 1 adalah petani, 2 nelayan, 3 wira swasta, 4 pedagang, 5 buruh tani. Nah, ini yang jenis pekerjaan masyarakat pedesaan. Petani ya, nelayan tidak, wira swasta ya, pedagang bisa, buruh tani bisa. Berarti jawabannya 2 ya. Kalian bisa jawab A, bisa jawab B. Jadi yang benar adalah petani, wira swasta, pedagang, buruh tani ya. Jadi jawabannya bisa A, bisa B. Nomor 21. Kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan oleh penduduk yang tinggal di pegunungan diantaranya. Ini kalian pasti tahu jawabannya adalah D, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oke, lanjut nomor 22. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat adalah, nih kita di sini bacakan ya. 1, memberikan keterampilan kerja, ya, memberikan bantuan langsung tunai secara merata.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Menaikkan harga barang. 5. Mempertahankan keseimbangan perekonomian. Ini kalian pasti tahu jawabannya adalah yang D ya, memberikan keterampilan kerja, menciptakan lapangan kerja. Terus yang 5, mempertahankan keseimbangan perekonomian. D jawabannya. Nomor 23. Berdasarkan pernyataan tersebut, jenis-jenis pekerjaan masyarakat kota adalah, di sini dikasih pilihan nomor satunya pegawai kantor, 2 buruh pabrik, 3 petani, 4 wira swasta, 5 dosen, 6 peternak. Jawaban yang tepat adalah yang A, 1, 2, 4, 5. Pegawai kantor, buruh pabrik, wira swasta, dan dosen. Itu ya jawabannya ya. Lanjut nomor 24. Pantai Klayar Pacitan memiliki panorama indah. Keindahan pantai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk A. Perkebunan kelapa, B. Budidaya ikan laut, C. Kegiatan pariwisata, D. Budidaya rumput laut. Di sini pertanyaannya ini udah ada penekanan kata panorama indah dan ada kata keindahan juga. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu untuk kegiatan pariwisata. Terlanjut nomor 25. Ini gambar pada soal, yaitu gambar kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Pertanyaannya adalah potensi sumber daya alam seperti pada gambar mendorong penduduk melakukan aktivitas ekonomi berupa, berarti jawabannya adalah yang B, pembuatan minyak goreng. Nomor 26. Berikut ini adalah tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia kecuali, berarti yang bukan ya. Pilihan yang A adalah mengambil kekayaan termasuk berdagang. Yang B, menyebarkan agama. Yang C, mengenal kebudayaan bangsa lain. Yang D, merebut kekuasaan. Kalau di sini ada kata kecuali berarti yang C ya, mengenal kebudayaan bangsa lain. Nomor 27. Berdasarkan tabel yang merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa adalah, ini kita udah pelajari ya di semester 2 kelas 6. Pilihan 1 cinta tanah air, 2 hormat menghormati, 3 rela berkorban, 4 menjaga kelestarian lingkungan, dan 5 sayang menyayangi. Ini yang tepat jawabannya 1 dan 3, cinta tanah air dan rela berkorban. Itu belum lama kita pelajari ya. Lanjut nomor 28. Pertempuran yang sesuai dengan pernyataan tersebut dikenal dengan peristiwa. Di sini sebutkan pernyataannya ya. 1. Pertempuran berlangsung di Sumatera Utara. 2. Pemimpin sekutu bernama T. Eddie Kelly. 3. Sekutu melarang rakyat membawa senjata. 4. Dipimpin oleh Teku Muhammad Hasan. Kalau dilihat dari pernyataannya, kita lihat nomor 1 aja. Ini pertempuran berlangsung di Sumatera Utara. Kira-kira pilihannya adalah, pertanyaannya di sini sebutkan pertempuran yang sesuai dengan pernyataan tersebut dikenal dengan peristiwa. A. Medan Area. B. Linggarjati. C. Bandung Lautan Api. D. Pertempuran Ambarawa. Dilihat dari tempat pertempurannya itu berlangsung di Sumatera Utara. Berarti udah jelas jawabannya adalah yang A, Medan Area. Karena yang C ini udah jelas Bandung Lautan Api. Itu pasti terjadinya di Bandung. Nah yang D, Pertempuran Ambarawa, terjadi di Semarang. Nomor 29 ya. Perhatikan data berikut. 1. Nelayan pencari ikan. 2. Berenang. 3. Arung jeram. 4. Tambak ikan. 5. Penambang batu. Pertanyaannya adalah, manfaat sungai untuk mata pencaharian ditunjukkan oleh nomor. Ini kalian pasti tahu ya, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nelayan pencari ikan iya, arung jeram iya, tambak ikan iya. Nah 5, penambang batu juga bisa ya. Jadi kalian jawabannya 1, 3, dan 4. Atau jawabannya bisa
3, 4, dan 5. Saya bisa B, bisa D jawabannya. Nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. Pilihannya penyelenggaraan proyeksi industri. 2. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 3. Kawasan perdagangan bebas. 4. Pertukaran pelajar antar negara anggota. Pertanyaannya adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditunjukkan oleh nomor, ini juga kita udah pelajari ya, yaitu jawabannya 1 dan 3. Penyelenggaraan proyeksi industri, terus kawasan perdagangan bebas. Kalau pertanyaannya di bidang ekonomi. Karena untuk pilihan nomor 2 itu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral, itu di bidang politik dan keamanan. Dan yang nomor 4, pertukaran pelajar antar negara anggota, itu adalah di bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Lanjut nomor 31, kesenian tradisional masyarakat Banten diantaranya adalah, ini tepat jawabannya adalah B, debus dan rampak beduk. Nomor 32, para buruh yang bekerja di pabrik garmen menjahit pakaian untuk dijual ke pasar. Pertanyaannya, kegiatan yang dilakukan para buruh ini termasuk kegiatan ekonomi apa? Pilihannya A, produksi, B, penjualan, C, distribusi, D, konsumsi. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang A, produksi. Karena ini ditujukan kepada para buruh, kegiatan ekonominya apa. Karena produksi itu kegiatan menciptakan atau mengubah bahan baku menjadi bahan atau barang jadi. Kalau distribusi itu pengiriman barang. Kalau konsumsi menghabiskan, memakai, menggunakan barang. Jadi yang tepat jawabannya nomor 32 adalah yang A, produksi. 33. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah, ini gambar ya, yang A itu gambar seorang sedang membuat pola pakaian. B, ini orang sedang melakukan jual beli di pasar. 3 juga sama, jual beli di pasar. D, kegiatan orang sedang ingin mengirim barang. Berarti yang tepat adalah ini produksi ya, A berarti. Ini orang sedang membuat pola pakaian, pola baju. Lanjut 34. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah pilihan yang A, yaitu air, tanah, dan udara. B, batu bara, hewan, dan air. C, air, hewan, dan batu bara. D, air, gas, dan minyak bumi. Ini jawaban yang tepat adalah A, air, tanah, dan udara. Terlanjut nomor 35. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah seperti pada gambar adalah, ini yang kita lihat jelas, ini gambar di daerah pantai. Berarti yang tepat jawabannya adalah D, pariwisata, perdagangan, dan perikanan. Oke, kita lanjut di bagian 2 ya, di bagian uraian. Tetap semangat ya teman-teman ya. Nomor 36. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini makna proklamasi yang kita belajar di semester 1 ya. Berarti yang tanpa aspek. Jawabannya adalah awal terbentuknya NKRI. Yang kedua, pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Terus puncak perjuangan bangsa Indonesia dan perubahan hukum kolonial menjadi nasional. Ya, masih ingat ya? Lanjut nomor 37. Indonesia memiliki beberapa sungai yang panjang dan besar, terutama sungai yang ada di Pulau Kalimantan. Sungai-sungai itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat sungai bagi kehidupan masyarakat? Jawabannya adalah bisa untuk sarana transportasi, pasar apung, irigasi, sarana rekreasi, dan budidaya ikan. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah, tentukan 3 kegiatan ekonomi berdasarkan gambar. Ini digambar, ini situasi atau keadaan perkotaan ya. Kira-kira kegiatan ekonomi ada apa saja yang ada di kota?
bisa jasa, bisa perdagangan, bisa transportasi, perbankan, hiburan, dan lain-lain. Kita lanjut di nomor 39, pertanyaannya. Masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya melakukan urbanisasi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan di daerahnya. Namun pekerjaan yang mereka didapatkan di kota pada umumnya hanya sebagai buruh dan pekerja kasar karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Pertanyaannya, jelaskan 3 usaha pemerintah untuk mencegah urbanisasi itu, maksudnya perpindahan itu. Jawabannya adalah 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Membuat fasilitas umum. 3. Mempermudah akses transportasi dan komunikasi. Itu lebih tepat jawabannya ya. Nomor 40. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Perbedaan kondisi geografis tersebut menyebabkan adanya keragaman jenis kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, sebutkan jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis di daerah pantai, pedesaan, dan kota. Berarti kita pisahkan nih. Kalau di pantai, itu kegiatan ekonominya perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Pedesaan contohnya pertanian, perdagangan, pariwisata. Dan di kota yaitu jasa, perdagangan, industri, dan pariwisata. Oke, sekian pembahasan kali ini, try out kalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Di sini akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.